warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dalam pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas mengenai klasifikasi benda, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua, keluarga, dan bangsa Indonesia. Berdoa silahkan. Berdoa selesai. Ya, lembar berikutnya adalah klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup, yang ditulis oleh Ibu Asmil Muftahor, Sarjana Pendidikan. Ya, kita lanjut pada lembar berikutnya. Ciri-ciri makhluk hidup. Jadi makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri, yaitu bergerak. Di sini yang pertama adalah bergerak. Ya, bergerak. Kalau kita lihat pada tanaman, dia juga bergerak. Kalau kalian lihat ya, pada tanaman, ujung tanaman selalu tumbuh pada ke arah cahaya. Setiap ujung akar selalu tumbuh ke dalam tanah. Dan bunga waktu muda dia kuncup, dan setelah dewasa dia mekar. Itu pada tanaman. Bagaimana pada hewan? Apakah ciri-ciri bergerak juga bisa? Bisa. Coba kalau kita lihat pada burung. Burung akan bergerak, terbang, ya. Terus pada manusia juga bisa berlari, berjalan. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa makhluk hidup itu bergerak. Lanjut pada bernafas. Apakah bernafas? Bentar, bernafas itu adalah memerlukan oksigen dan mengeluarkan CO2, ya. Ya, pada bernafas ini, ya, makhluk hidup memerlukan oksigen dan mengeluarkan CO2. Ini dinamakan respirasi. Ya. Fungsinya, oksigen yang diambil itu digunakan sebagai bahan bakar zat makanan sehingga menghasilkan energi atau tenaga. Sedangkan sisa dari pembakaran itu berupa CO2 dan uap air. Nah, ini dinamakan proses respirasi. Ya. Lanjut pada memerlukan makanan. Pada bagian yang ini, makhluk hidup memerlukan makanan, yaitu manusia memerlukan makanan, tumbuhan memerlukan makanan. Pada tumbuhan itu yang berfungsi untuk mengambil makanan adalah akar. Sedangkan yang mengelola adalah bagian daun pada proses fotosintesis. Ya. Sama dengan hewan. Hewan juga memerlukan makanan, ya. Lanjut pada tumbuh. Yaitu makhluk hidup bisa tumbuh atau tumbuh dan berkembang. Maksudnya dia akan bisa tinggi
atau melebar, ya, karena mempunyai sifat tumbuh. Yang selanjutnya adalah peka terhadap rangsang. Ya, di sini pada tumbuhan, pada manusia, pada hewan sudah dapat kita lihat. Misalkan pada manusia, pada saat manusia terkena benda keras, dia akan mengadakan refleks atau ada luka. Ya, itu adalah salah satu ciri dia terpeka terhadap rangsang. Pada tanaman juga seperti itu. Pada saat tanaman kita sentuh, dia akan menutup. Pada putri malu, ya, dia peka terhadap rangsang. Atau tanaman yang kita lukai, dia akan mengeluarkan getah. Ya, sama seperti hewan juga, ya. Selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak di sini artinya dari satu pasang induk menjadi mempunyai 5 anak atau mempunyai 1 anak keturunan. Nah, di sini berarti dia berkembang biak. Pada tanaman itu ada vegetatif dan generatif, ya. Pada hewan dikenal dengan ovovivipar, vivipar, ovovivipar, ya. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa atau dinamakan ekskresi, di mana semua makhluk hidup mengeluarkan zat sisa. Selanjutnya adalah beradaptasi. Pada manusia, dia akan beradaptasi dengan lingkungan. Bila pada cuaca dingin, dia akan menutup tubuhnya. Ya. Pada suhu panas, dia juga akan beradaptasi. Ya. Begitu juga hewan dan tumbuhan. Ya. Kembali lagi kita coba, ini ada tulisan sedikit bernafas, ya. Prosesnya bagaimana? Coba kita lihat. Coba kita kembali lagi pada ciri makhluk hidup, yaitu bernafas, ya. Di sini ada C6H12O6 dan 6O2. Di sini adalah oksigen, ya. Sehingga menghasilkan CO2. Ya. Karbon dioksida di sini. Dan H2O. Ini adalah air. Dan energi untuk aktivitas, ya. Ini adalah proses bagaimana pernafasan pada makhluk hidup digunakan, ya. Jadi pada saat bernafas, makhluk hidup mengambil hanya oksigennya saja yang diserap oleh alveolus, ya. Yang lainnya dikembalikan lagi ke udara oleh alveolus. Dalam pernafasan ini dikelola bersama C6H12O6 ini, sehingga menghasilkan ini, ya. Nah, ini adalah proses pernafasan pada makhluk hidup. Paham anak-anak?
Kembali lagi ke yang lain ya. Coba kita lihat, ini adalah tanaman putri malu. Pada saat kita sentuh, putri malu akan langsung menutup daun-daunnya. Nah, ini menandakan dia peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsang ya, peka terhadap rangsang. Lanjut. Ya, untuk tugas siswa kali ini yaitu tuliskan ciri-ciri dari makhluk hidup beserta penjelasannya ya. Sebutkan ciri-ciri makhluk hidup beserta penjelasannya. Ya, cukup sekian pertemuan kali ini. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.